Yang terhormat, gimana nih, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru, serta yang sekarang sudah jadi Sekretaris LPPM, Bapak Dr. Mirzon Daherim APD, Alhamdulillah, selamat Pak. Selamat, Pak. yang kami hormati Ibu Jenny Francisca, dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Guru yang sekarang jadi Udah tegang. Bisa, Ambo bisa ya. Manajemen Oke. Pendidikan Islam. Bisa kalau kita itu ya. Selamat, di rumah. Pertama-tama, Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kesempatan kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini mengenai representasi sekalian. Doa dan salam tanpa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan hingga detik ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai refreshment dan teknis pelaksanaan kebijakan dan teknis pelaksanaan UKIN batch 2 tahun 2024. Untuk berkahnya, marilah kita awali dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tak panjang mukadimah, marilah kita. Iya, Bu. Nak, pas video itu mengenai kebijakan refreshment kebijakan ya. UKIN batch 2 tahun 2024 yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Mirzon Dahirim APD. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Destri. Nah, saya mau share screen dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, keafiatan, kesehatan, keimanan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini bisa bertatap muka kembali melalui media Zoom ini. Bapak Ibu sekalian, ini peralihan sebenarnya. Sebenarnya kami seharusnya tidak membersamai Bapak Ibu lagi karena sudah berganti posisi. Tapi mungkin karena ini masa peralihan yang dimana pengurus pengelola setelah ini harus mempelajari lebih banyak dulu agar bisa menjalankan prodi PPG ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Jadi kami melanjutkan ini sampai SK pengelolaannya diganti. Baik Bapak sekalian, ini masih 177, berarti masih ada sekitar 50-an sebenarnya yang belum hadir. Nah, padahal kita mengharapkan hadirnya jam berapa Bu Desri? Jam 9 ya? Jam 9. Ya, ini jangan sampai nanti bertanya-tanya ini nanti, karena UKIN ini menentukan kelulusan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, yang menentukan kelulusan Bapak Ibu, satu adalah PPG, yang semuanya harus lulus. Jadi semua modul sampai ke lokakarya itu harus lulus. Dan itu syarat Bapak Ibu bisa mengikuti proses ujian kinerja dan ujian pengetahuan. Nah, yang sekarang sudah lulus dan sudah diajukan ya. Nah, tinggal UKIN nanti. Nah, antara UKIN dan UP ini dua hal yang berbeda. Dan penentunya juga berbeda. Kalau ujian kinerja ini oleh kampus kita sendiri,
beserta dengan guru pamong. Nah, nanti Bapak Ibu akan diuji oleh satu orang dosen dan satu orang guru pamong di hari yang sudah ditentukan. Kemudian, kalau ujian pengetahuan itu ditentukan oleh panitia nasional. Nah, bisa saja orang tidak lulus ujian kinerja, lulus ujian pengetahuan. Atau sebaliknya, tidak lulus ujian pengetahuan, tapi lulus ujian kinerja. Atau tidak lulus ujian kinerja dan tidak lulus ujian pengetahuan, atau lulus kedua-duanya. Tentu kita berharap Bapak Ibu semua di batch 2 2024 ini lulus semuanya. Ya. Makanya kami mengharapkan Bapak Ibu untuk bersungguh-sungguh dalam proses ujian ini. Karena ini akan menentukan kelulusan Bapak Ibu. Kami tidak bisa membantu ketika Bapak Ibu tidak memenuhi persyaratan. Nah, nanti akan kami jelaskan terkait dengan 4 bidang portofolio wajib yang harus Bapak Ibu isi. Kalau tidak terisi satu saja, otomatis tidak lulus. Tidak bisa dibantu Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang tidak ada tempat untuk memberikan nilainya. Maka ini harus menjadi perhatian oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan mulai hari ini nanti siapkan berkas-berkas untuk portofolio, modul ajar, dan video pembelajaran. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang harus Bapak Ibu persiapkan pada ujian kinerja itu paling tidak ada 3 hal ini. Pertama, portofolio. Ini terkait dengan dokumen-dokumen, bukti Bapak Ibu melakukan berbagai aktivitas yang terkait dengan kependidikan. Seperti halnya Bapak Ibu sudah mengajukan RPL, rekognisi pengalaman lampau. Nanti ini akan diperpendek waktunya. Kemudian modul ajar. Jangan lagi menggunakan modul ajar pada PPL. Ya, jelas ya. Tidak menggunakan modul ajar saat Bapak Ibu PPL. Tapi silahkan buat modul ajar baru dan melakukan praktek atau praktik pelaksanaan modul ajar yang Bapak Ibu buat. Jadi jangan modul ajarnya lain, prakteknya lain. Tapi harus sesuai. Bapak sekalian, ini websitenya. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses bersama Bu Jenny nanti. Untuk portofolio Bapak Ibu, silahkan menggunakan portofolio 3 tahun terakhir. Dari 2022, 2023, dan 2024. Jadi, karya, dokumentasi, kerja atau pengembangan diri Bapak Ibu selama 3 tahun, silahkan disiapkan 3 tahun terakhir. Nah, ini komponen portofolionya. Nanti nggak perlu dicatat Bapak Ibu, nanti akan kami share ke Bapak Ibu. Ya. Komponen pertama ini adalah penelitian. Ini terkait dengan laporan penelitian dan artikel ilmiah yang sudah diterbitkan. Jadi termasuk bisa juga adalah tulisan ilmiah populer yang dimuat di berbagai media cetak dan online. Kemudian yang kedua, ini adalah refleksi. Di-mute dulu. Yang kedua adalah refleksi. Nanti silakan Bapak Ibu searching
bentuk refleksi pada proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, termasuk evaluasinya, pelaksanaan penelitian, dan inovasi. Jadi refleksi ini terhadap 3 aspek proses pembelajaran yang Bapak Ibu jalani. Proses pembelajaran itu sendiri, dari perencanaan hingga evaluasinya, kemudian penelitian atau PTK yang Bapak Ibu kerjakan, ada refleksinya. Yang ketiga adalah inovasi, karya inovasi yang Bapak Ibu sudah lakukan, ada refleksinya. Berapa berarti refleksinya? Refleksinya paling tidak itu 6. Karena 3 tahun, setiap 1 semester, Bapak Ibu melakukan 1 kali refleksi, berarti paling tidak ada 6 kali refleksi. Ini termasuk menganggap Bapak Ibu bekerja sudah capek gitu, sehingga perlu refleksi. Gitu. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu mulai mendesain refleksi. Refleksi ini maknanya Bapak Ibu melakukan evaluasi self-assessment terhadap proses yang Bapak Ibu sendiri lakukan. Proses pembelajaran, proses penelitian, dan proses membuat karya inovasi. Yang kemudian Bapak Ibu selidiki apa saja yang sudah dilakukan, kemudian apa kelebihan dan kekurangannya. Yang seterusnya adalah apa yang mungkin untuk diperbaiki, dilakukan ke depannya. Begitu. Oke. Yang ketiga, info baru. Info baru ini adalah aktivitas Bapak Ibu mengikuti kegiatan pengembangan diri. Jadi Bapak Ibu mengikuti seminar, mengikuti lokakarya, webinar, atau intinya adalah kegiatan yang untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai seorang guru. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang guru, kemudian untuk menaikkan, mengupgrade kemampuan Bapak Ibu mengikuti berbagai kegiatan, maka itu masuk kepada portofolio bagian info baru. Ya. Yang berikutnya adalah inovasi. Ini berupa karya. Tadi kan ada refleksi inovasi ya. Nah, inovasi ini wajib. Boleh modul, boleh buku, boleh diktat, karya teknologi, karya seni, ataupun karya olahraga yang sudah pernah Bapak Ibu buat. Termasuk kalau Bapak Ibu membuat media ajar tertentu yang dikaitkan dengan karya inovasi Bapak Ibu. Gitu. Jadi bukan video misalnya kan comot-comot sama nama, comot sana, comot sini, kemudian digabung-gabungkan gitu kan. Tidak, tapi karya video yang memang Bapak Ibu buat sendiri, misalnya inovasi, animasi maksud kami, atau misalnya termasuk apa namanya PowerPoint atau berbagai media lain yang Bapak Ibu bisa gunakan. Termasuk sebenarnya ada seperti misalnya WordPad yang memang Bapak Ibu buat untuk aktivitas pembelajaran yang kreatif bagi peserta didik yang Bapak Ibu ampuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, 4 poin pertama ini wajib. Ya. 4 poin pertama ini wajib: penelitian, refleksi, info baru, dan inovasi. Jika salah satunya saja tidak terupload, ini ada nih yang merasa sudah selesai semua, tapi ternyata tidak terupload. Nah, makanya sebaiknya Bapak Ibu saling cross-check nanti. Kalau sudah semuanya ngupload itu, minta temannya cross-check. Saling cross-check. Sehingga Bapak Ibu bisa memastikan bahwa semua dokumen telah terupload dan penjelasannya, reviewnya itu juga terupload. Yang kelima adalah prestasi. Ini pelengkapnya adalah prestasi. Misalnya Bapak Ibu mendapatkan prestasi dalam berbagai bidang, terutama dalam rangka profesi Bapak Ibu sebagai guru. Kemudian pengabdian. Bapak Ibu bisa menjadi RT mungkin kan,
bisa menjadi ketua apa gitu, ketua kegiatan kemasyarakatan, ketua majelis taklim, dan seterusnya, itu masuk pada poin pengabdian selama 3 tahun terakhir. Oke, ini menjadi hal penting yang harus Bapak Ibu siapkan untuk ujian kinerja. Dan nanti pada waktunya harus Bapak Ibu upload. Baik. Nah, ini wujud deskripsi portofolio. Jadi, pada setiap portofolio Bapak Ibu itu harusnya ada deskripsinya, penjelasannya, gitu ya. Kegiatan penelitiannya seperti apa, kemudian yang telah dilakukan apa, dan seterusnya. Nah, ini contoh penilaian untuk karya penelitian. Jadi masing-masing portofolio Bapak Ibu ada poin penilaiannya. Penguji tidak bisa menilai melebihi poin yang sudah ditentukan ini, tapi bisa mengurangi kalau dianggap ada hal-hal yang perlu dikurangi. Misalnya karena oh ini kok meragukan, misalnya kan bisa jadi penguji tidak memberikan nilai karena misalnya meragukan. Ada publikasi jurnal internasional ada 3 poinnya, kemudian jurnal Sinta 1, 2,5 dan seterusnya. Jadi silahkan Bapak Ibu menyiapkan ini. Oke. Yang berikutnya adalah ini contoh penilaian refleksi ya. Penilaian refleksi poinnya adalah 0,5. Jadi setiap refleksi pengembangan diri, refleksi penelitian, refleksi karya inovasi itu poinnya 0,5. Setiap 1 kali refleksi. Gitu ya. Kemudian pencarian informasi pengetahuan dan forum ilmiah itu juga poinnya seperti ini. Semakin banyak jamnya, semakin lama, maka semakin tinggi penilaiannya. Poinnya. Nah, ini prestasi. Jadi semakin tinggi levelnya, maka semakin tinggi skornya. Ini yang internasional ada 3 dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, misalnya, oh ada ini yang tingkat RT, nggak apa-apa. Ini dianggap sebagai gugus kan, berarti poinnya 0,5 dan seterusnya. Oke. Jadi intinya Bapak Ibu, ujian kinerja ini untuk melihat bagaimana praktik Bapak Ibu sebagai seorang tenaga pendidik. Jadi dimulai dari kan kompetensi yang harus Bapak Ibu kuasai itu ada 4 ya. Ada kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Maka 4 poin itu menjadi titik penilaian pada proses ujian kinerja ini. Bagaimana pengembangan 4 kompetensi itu ada pada Bapak Ibu sebagai seorang guru. Nah, ini instrumennya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rancangan pembelajaran atau modul ajar dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk RPP dan praktik pembelajaran, RPP dan PP ini praktik pembelajaran, dan ini RPP atau modul ajar ya, rencana pembelajaran atau modul ajar. Nah, CP-nya seperti ini. Capaian pembelajaran yang diinginkan itu seperti ini. Ada tugas keprofesional sebagai pendidik yang mempesona. Nah, ini mempesona ini terkait dengan seberapa mempesonanya Bapak Ibu guru di depan peserta didik. Termasuk pakaiannya, seberapa rapinya, kemudian matching nggak pakaiannya, kemudian bagaimana intonasi bicara yang Bapak Ibu gunakan pada saat proses pembelajaran, begitu dan seterusnya. Itu pendidik yang mempesona. Kemudian lihat
ini seringkali yang saya nilai keras itu adalah indikator capaian pembelajaran. Perhatikan betul bahwa tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu memang memenuhi kaidah. Kita sudah mempelajari kaidah ABCD ya. Silahkan perhatikan kaidah ABCD dan pastikan tujuan pembelajarannya bisa diukur. Bisa diukur. Jadi jangan sampai misalnya peserta didik beriman kepada Allah. Nah ini gimana bisa mengujinya kan? Nah, nggak bisa diukur. Nah, kalau misalnya hal-hal yang bisa diukur yang dibuat, meskipun itu bisa jadi membuktikan keimanan, tapi hal yang bisa diukur dari keimanan itu apa misalnya? Misalnya praktik sholatnya kah, dan seterusnya. Kemudian materi ajar. Nah, untuk materi ajar ini silahkan Bapak Ibu memperhatikan misalnya Bapak Ibu menyiapkan video PPT itu yang layak, yang bagus, kemudian materinya mendalam. Karena kita sudah advance ya, artinya profesional, silahkan buat materinya secara mendalam. Yang lebih rigid, yang lebih detail. Kemudian TPACK, menggunakan teknologi, gitu ya. TICS, nah, ini sama tadi menggunakan teknologi, kemudian mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Jadi pastikan Bapak Ibu ada evaluasinya, termasuk pada praktik pembelajarannya dan RPP-nya. Evaluasi itu artinya ada rubrik penilaiannya atau instrumen penilaiannya, kemudian ada pelaksanaannya pada video itu, kemudian ada hasilnya. Gitu. Kemudian pengembangan diri. Nah, ini ruang lingkup penilaian praktik pembelajaran. Ini ada ketetapan alur. Ini artinya kalau Bapak Ibu menggunakan PJBL, maka tahap-tahapnya. Kalau PBL seperti apa? Kalau DBL seperti apa? Gitu. Ini harus sesuai ketetapan alurnya. Jangan sampai ternyata rancangannya adalah PBL, ternyata praktiknya PJBL dan seterusnya. Ini jangan sampai ini salah praktik gitu kan. Ini bisa Bapak Ibu menjadi perhatian dalam proses pelaksanaan. Termasuk bagaimana Bapak Ibu menanggapi kondisi peserta didik. Mungkin ada yang ngantuk, ada yang melakukan tindakan di luar proses pembelajaran misalnya, dan seterusnya. Itu menjadi bagian dari penilaian perlakuan Bapak Ibu terhadap mereka. Termasuk bagaimana interaksi antar peserta didik. Artinya keaktifan mereka, kolaborasi mereka dalam proses pembelajaran. Ada nggak Bapak Ibu merancang agar mereka memiliki kesempatan untuk berkolaborasi, bukan kegiatan pembelajaran yang masing-masing begitu. Karena kolaborasi itu salah satu bagian dari tujuan pembelajaran secara global karena diketahui bahwa dunia ini semakin tidak bisa diselesaikan oleh personal, bahkan oleh satu aspek keilmuan saja, tapi harus berkolaborasi dalam berbagai aspek keilmuan. Kemudian pengkondisian UKIN. UKIN-nya harus praktek betul, praktek di kelas, tidak lagi luring. Dulu boleh daring dulu ya, karena COVID. Sekarang nggak boleh lagi. Sekarang sudah masuk kelas, sudah nggak libur, jadi harus benar-benar praktek pada kelas yang Bapak Ibu ampu. UKIN-nya pada sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian perhatikan bahwa pada saat pengambilan video, Bapak Ibu harus menunjukkan di awal videonya adalah
Bapak Ibu merupakan peserta PPG dengan menunjukkan kartu lembar ujian kinerja Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tugas peserta yang Bapak Ibu akan kerjakan. Nanti silakan buat modul ajarnya, kemudian merekam video pembelajarannya dari awal sampai akhir, yang kemudian diedit panjangnya hanya 15 sampai 20 menit. Tapi itu harus memuat keseluruhan tahap pembelajaran dari pembukaan atau pendahuluan sampai kegiatan penutup. Jadi silahkan diedit, tapi jangan sampai hilang kegiatan-kegiatan pokok. Nanti videonya silahkan diupload di YouTube. Untuk Bapak Ibu nanti share linknya di UKIN. Gitu ya. Untuk RPP nanti boleh diupload di Google Drive, tapi nanti share linknya yang publik, bukan terprivat. Nah, oke, ini catatan kami beberapa kesalahan yang sering terjadi. Satu, tidak upload portofolio wajib. Ini menyebabkan Bapak Ibu, tadi yang 1.1 sampai 4 ya, menyebabkan Bapak Ibu gagal. Yang kedua, link privat. Yang ketiga, RPP yang tidak sesuai dengan video pembelajarannya. RPP-nya kemana, video pembelajarannya kemana. Kemudian video tidak lengkap. Jadi videonya tidak menggambarkan proses pelaksanaan pembelajaran dari awal sampai akhir. Gitu. Nah, ini ketentuan tambahan Bapak Ibu. Pelaksanaan pembelajaran ini itu akan diuji sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh panitia. Kalau misalnya Bapak Ibu diuji pada tanggal 21 pada hari ini misalnya, maka penguji harus menilai di hari tersebut. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang nanti akan diberikan jadwal uploadnya, maka silakan upload di hari tersebut. Jangan diundur, ditunda-tunda. Misalnya ada jadwalnya sampai 3 hari, jangan beranggapan, oh ya udah hari ketiga saja. Jangan. Khawatirnya mati lampu, sinyal nggak ada, Bapak Ibu sakit, dan seterusnya menjadi halangan sehingga Bapak Ibu tidak bisa memenuhi ujian kinerja ini dengan baik. Nanti penguji itu hanya menguji 4 orang pada setiap harinya. Suruh aja cabut, nak. Oke, kelulusannya tetap nilainya adalah 70 minimal dengan skala 0 sampai 100. Jadi Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu menyiapkan dengan baik proses menghadapi ujian kinerja ini agar Bapak Ibu bisa lulus dengan baik. Ini contoh penilaian proses pembelajaran nih. Sebenarnya ini bisa Bapak Ibu ambil di website UKM PPG untuk instrumen ini. Bapak Ibu bisa lihat ya. Misalnya nih, mempesona nih. Nanti dilihat video Bapak Ibu. Tersenyum atau tidak. Wajahnya begitu menyeramkan misalnya kan bagi peserta didik gitu. Atau justru ceria sekali gitu. Maka bisa jadi di dosen atau penguji itu tinggal mengklik salah satu poin di atas ini. 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, semakin banyak rank nilai Bapak Ibu yang berada di angka 6 ke bawah, maka berarti bisa jadi Bapak Ibu tidak lulus. Gitu. Nah, ini untuk RPP. Indikator KIKD kalau dulu ya, sekarang ada di tujuan pembelajaran. Nanti akan penguji itu hanya tinggal klik poin angka di atasnya. Nah, seperti ini.
Nah, baik Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Selamat menghadapi ujian kinerja. Eh, Semoga Bapak Ibu sekalian bisa menyelesaikannya dengan baik dan lulus sehingga diakui negara sebagai guru profesional ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esanya udah Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak telah menyampaikan mana hadis? kita langsung lanjut ke materi selanjutnya ya Ibu. Materi selanjutnya yaitu mengenai teknis pelaksanaan UKIN PPG Batch 2 tahun 2024 yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Jenny Francisca MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Desri atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepalik. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan assessment teknis UKIN kayak gitu ya. Tidak lupa pula kita selalu bersolawat kepada kita Nabi besar Muhammad SAW karena berkat bimbingan beliau sehingga kita dapat menyelesaikan dengan pendidikan yang seperti kita rasakan pada saat sekarang. Baik Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, kayak gitu ya, tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan PPG-nya. Baik Bapak Ibu, untuk pagi ini saya akan sedikit menjelaskan kayak gitu ya, bagaimana teknisnya nanti Bapak Ibu itu akan melaksanakan kegiatan UKIN. Setelah Bapak Ibu itu sudah menyiapkan semua dokumen-dokumen yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua sebelumnya, terus Bapak Ibu berikutnya akan mengupload tugas-tugasnya ke laman UKIN. Itu ke laman ini ya. Saya coba share screen dulu. Oke. Nah, sudah kelihatan? Lihat ya. Belum. Bisa nggak nih share screen? Sebentar ya Bapak Ibu, Ibu Jenny-nya sedang memperbaiki Zoom-nya. Nah, sekarang kita mau lihat ke demonya kayak gitu ya. Kita akan demo kayak gitu bagaimana nanti Bapak Ibu itu masuk ke laman UKIN. Nah, setelah Bapak Ibu klik masuk kayak gitu nanti akan tampil seperti ini. Nah, Bapak Ibu itu sebagai peserta. Nah, di sini Bapak Ibu memasukkan nomor peserta. Nomor pesertanya pakai apa? Apa nomor pesertanya? Pakai nomor akun space, yaitu nomor akun siaga, ya. Iya, Nomor akun siaga. Nah, di sini saya akan mendemokan kayak gitu ya. Terus berikutnya tanggal lahir kayak gitu ya. Nah, di sini akan kelihatan format tanggal lahirnya yaitu adalah tahun, bulan, dan tanggal. Oke. Sekarang ini tanggal lahirnya tahun. Nah, klik dulu cari tahun berapa, misalnya tahun 90. Tahun 90, bulan Januari, tanggal 9. Oke. Nah, jika data yang diinput sudah benar, maka kita akan klik masuk kayak gitu. Nah,
Maka jika Bapak Ibu sudah berhasil masuk, maka tampilannya akan seperti ini, kayak gitu ya. Oke, yang pertama di sini ada portofolio, ya. Ada portofolio. Nah, di kegiatan yang pertama yaitu ada kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, Bapak Ibu sebelum mengisi itu budayakan untuk teliti dan baca terlebih dahulu, gitu ya. Nah, di sini kegiatan penelitian dan publikasi ini wajib. Jadi, apa maknanya wajib? Kalau nggak diisi itu akibatnya fatal. Seperti yang disampaikan sebelumnya, jika kita tidak mengisi ini, maka ini dapat mengakibatkan Bapak Ibu itu tidak lulus mungkin. Jadi ini wajib berarti harus di-upload kayak gitu ya. Nah, oke. Siapa nih yang coret-coret ya? Oke, ini nanti ada keterangannya di sini tanggal berapa kayak gitu ya. Ini ada tanggal, Bapak Ibu harus mengupload tugasnya. Nah, di sini sebelum kita mengupload, kita harus baca dulu. Nah, komponen dari kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, di sini ininya terkait dengan komponen melaksanakan penelitian dan publikasi, itu dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang sudah diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding atau artikel yang sudah dimuat dalam jurnal ilmiah. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengupload jurnal kayak gitu ya. Jurnal atau artikel Ibu itu harus diuploadnya di sini gitu ya. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu kita harus input fakta integritas ya. Unggah fakta integritas. Oke, klik di sini, unggah. Saya coba dulu ya. Tanggal des itu. Oke, kita misalnya contoh dokumennya ya. Hmm. Nah, ini file fakta integritas ya. Kita umpamakan aja kayak gitu ya. Oke, kita masukkan kayak ini. Ini bentuk filenya itu adalah PDF kayak gitu ya. Oke, sudah terupload. Kita mau lihat sudah terupload atau belum kayak gitu ya. Bisa klik review untuk membuktikan sudah terupload atau belum fakta integritasnya tadi. Bisa klik review. Nah, oke. Berarti ini sudah terupload kayak gitu ya. Sudah dipastikan terupload. Nah, cara melihatnya di sini ada 3 kayak gitu ya. Yang pertama kita lihat review. Yang berikutnya ada open new tab kayak gitu ya. Oke, juga udah terupload. Terus cara yang ketiga yaitu bisa di-download. Oke. Oke. Nah, cara ini dapat dilakukan untuk memastikan dokumen yang sudah kita unggah itu sudah terupload atau belum, kayak gitu ya. Jadi setiap kita sudah mengunggah atau mengupload dokumen itu kita bisa cek terlebih dahulu apakah dokumen kita sudah terupload atau belum, kayak gitu. Untuk memastikannya, kayak gitu ya. Nah, berikutnya sebelum kita mengupload artikel, kayak gitu ya, kita bisa di sini membuat deskripsinya. Misalnya namanya siapa? Misalnya Jenny kayak gitu ya. Ini kayak gitu misalkan memiliki artikel kayak gitu ya. Memiliki artikel misalkan dengan judul bla 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 kayak gitu ya, yang berisi tentang apa kayak gitu. Dijelaskan tentang artikelnya itu punya apa, isinya tentang apa kayak gitu ya, terkait dengan kumpulan dari artikel. Nah, setelah itu kita simpan deskripsinya. Setelah simpan deskripsi, terus kita bisa tambah di sini, oke.
Yang pertama judul artikelnya apa? Misalnya penerapan ini PBL pada mata pelajaran PAI. Penulisnya siapa? Misalkan Jenny, misalnya. Jenis tulisan itu misalnya jurnal nasional. Oke, tempat publikasinya misalnya Gu Awiya Curug, tahu volume, kayak gitu ya. Oke, terus penulis keberapa kayak gitu. Misalnya penulis pertama, tunggal misalnya, penulis tunggal atau penulis pertama, atau penulis kedua, kita silakan pilih di sini. Misalnya dari berapa orang, misalnya berapa. Kalau tunggal berarti kita penulis pertama dari satu. Kalau kita penulis pertama, kalau artikelnya yang dimiliki oleh dua orang, berarti kita penulis satu dari dua orang penulis. Terus jenis berkasnya yaitu misalnya kita boleh dokumen file kayak gitu. Atau tautan Google Drive kayak gitu. Misalkan tautan Google Drive, berarti di sini kita harus memasukkan link dari Google Drive. Oke, ini Drive kayak gitu ya. Jadi kita masuk ke Google Drive dulu. Oke, ini masuk ke Drive kayak gitu ya. Kita mau masukkan link Google Drive-nya. Sebentar. Misalnya tadi instrumen UKIN. Sedikit lemot ya. Kita akan masukkan Drive. Oke. Misalnya ini. Ini adalah artikel Bapak Ibu. Terus kita klik. Tiga. Di sini kita akan bagikan salin link kayak gitu ya. Bagikan kayak gitu ya. Klik bagikan. Bentar ya, agak mod nih. Sebentar. Tambahkan orang, kalau nggak tambahkan orang, kita langsung bagikan aja aksesnya umum kayak gitu ya. Siapa saja yang memiliki link kayak gitu ya. Kita agak dibagikan. Oke. Salin link, terus masukkan ke mana tadi. Ini ya. Nah, oke, ini linknya sudah masuk kayak gitu ya. Pengaturan linknya tadi, siapa saja yang memiliki link kayak gitu ya, sehingga yang memiliki link itu bisa mengakses link drive yang kita bagikan. Nah, setelah seperti ini kita klik simpan. Oke, kayak gini ya. Nah, jika kita memiliki beberapa artikel, misalnya artikel kedua, kayak gitu bisa ditambahkan lagi kayak gitu ya, sampai misalkan 3, 5 kayak gitu. Semuanya bisa ditambahkan kayak gitu. Ada berapa kayak gitu ya. Oke, selesai. Ini untuk kegiatan penelitian dan publikasi. Misalnya Ibu memiliki proceeding kayak gitu ya, tetap bisa ditambahkan di sini. Tadi di sini misalkan bentuknya proceeding, kalau ini bentuknya jurnal kayak gitu, tetap bisa ditambahkan. Oke, kita masuk ke poin yang berikutnya. Kembali lagi, setelah kegiatan penelitian, kita masuk ke kegiatan refleksi diri. Oke, untuk fakta integritasnya itu cukup satu kali aja yang kita upload tadi. Nah, di sini silakan Bapak Ibu itu membuat deskripsi dari kegiatan refleksi diri. Nah, misalnya Bapak Ibu itu melaksanakan refleksi dirinya selama 3 tahun terakhir. Itu diadakan setiap semester. Misalnya yang pertama dimulai dari semester ganjil tahun 2021 kayak gitu ya, terus genap 2022
2021 kayak gitu ya sampai 3 tahun terakhir kayak gitu ya. Setelah dibuat deskripsinya, maka deskripsinya disimpan. Terus Bapak Ibu bisa tambahkan di sini untuk mengupload dokumen deskripsi dirinya. Refleksi diri, misalnya ini kegiatan refleksi ya. Suara Ibu Jenny hilang. Ini di mute. Maaf Bu, nggak ada suara. Oke, kegiatannya, nama kegiatannya apa, kayak gitu ya, jenisnya apa, kayak gitu. Misalnya refleksinya melakukan pengembangan karya inovasi, kayak gitu ya. Nah, permasalahannya apa, kayak gitu ya. Permasalahan yang ditemukan saat Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu itu harus melakukan kegiatan pengembangan karya inovasi, kayak gitu. Maka di sini dibuat eh, latar belakangnya. Misalnya siswa kayak gitu ya mengalami kesulitan di saat melaksanakan kegiatan misalkan praktek sholat kayak gitu. Nah, perbaikannya Bapak Ibu itu membuat misalkan semacam video kayak gitu ya. Video tutorial untuk melaksanakan kegiatan sholat kayak gitu. Tahun semester berapa misalnya tahun 2004 kayak gitu ya. Nah, terus di sini boleh ditambah keterangannya apa kayak gitu. Misalnya keterangannya ini video pembelajaran kah atau media apa kayak gitu ya. Oke, setelah itu Bapak Ibu bisa di sini jenis berkasnya. Misalnya jenis berkas bukti dari kegiatan refleksi diri yang Bapak Ibu lakukan. Di sini misalkan refleksi pengembangan karya inovasi. Berarti Bapak Ibu memiliki link YouTube misalnya kan dari video tadi. Maka link YouTube-nya Bapak Ibu upload di sini. Nah, untuk YouTube-nya juga aksesnya harus dibuka untuk publik kayak gitu ya, sehingga Bapak Ibu dosen penguji bisa mengakses video yang Bapak Ibu share kayak gitu. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu klik simpan kayak gitu ya. Oke, ini untuk yang kegiatan refleksi diri. Untuk cara pengecekannya sama seperti tadi, Bapak Ibu bisa mereview, download kayak gitu ya, atau open new tab. Yang ketiga, ini juga komponen wajib, yaitu kegiatan pencarian informasi baru. Nah, di kegiatan pencarian informasi baru, di sini ada deskripsinya. Komponen pencarian informasi dan pengetahuan baru ini dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Nah, kegiatan ini itu berupa pendidikan dan latihan, lokakarya, seminar, webinar, atau konferensi, dan juga kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas guru, kayak gitu. Nah, maka di sini itu Bapak Ibu akan membuat deskripsi, misalnya selama beberapa tahun itu kegiatan apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan, kayak gitu. Misalnya mengikuti pelatihan, workshop, atau apa, kayak gitu. Nah, di sini setelah Bapak Ibu membuat deskripsinya, misalkan pelatihan Bapak Ibu di tahun 2023 itu sudah mengikuti 10 pelatihan, kayak gitu ya. Pelatihannya apa saja kayak gitu, misalkan pelatihan pembuatan media belajar kayak gitu ya, pelatihan penulisan modul ajar kayak gitu. Nah, di sini setelah Bapak Ibu buat deskripsinya itu disimpan, ditambah di sini buktinya kayak gitu ya. Nah, nama kegiatannya apa kayak gitu ya. Terus jenisnya apa saja kayak gitu. Misalkan diklat misalnya. Kayak gitu ya, paket kegiatan guru berapa JP kayak gitu. Di sini macam-macam kegiatannya kayak gitu ya, bisa dilihat di sini ya. Tingkat provinsi, nasional, kayak gitu bisa dipilih di sini. Penyelenggaranya siapa, kayak gitu ya. Terus peran ibu sebagai apa, peserta, sebagai peserta, misalnya tempatnya di mana, misalnya di Bengkulu atau di Curup, kayak gitu, tingkat apa, kabupaten atau provinsi, waktu pelaksanaannya, misalnya tanggal berapa, kayak gitu ya, sampai tanggal berapa. Nah, di sini Bapak Ibu itu upload dokumennya, misalnya bentuk sertifikatnya, misalkan dokumen file kayak gitu. Kalau dokumen file berarti Bapak Ibu itu bisa klik di sini, upload kayak gitu ya. Ini ada keterangannya. Nah, dokumen filenya itu bisa bentuk PDF, JPG, dokumen kayak gitu ya.
Excel maksimal berukuran 5 megabyte. Nah, ini harus kita perhatikan kayak gitu ya, sehingga kita tidak shock kayak gitu ya, ketika kita tidak dapat mengupload dokumen tugas kita. Kita harus memperhatikan ukurannya ini yang sering ya. Misalnya ukurannya lebih dari 5 MB, otomatis dia nggak akan bisa ke upload kayak gitu. Jadi sebelum mengupload itu kita harus baca dulu keterangannya kayak gitu. Sehingga kita tetap stabil kayak gitu ya, nggak shock kayak itu, kok saya nggak bisa kayak itu, sehingga kita panik dan konsentrasinya akan buyar kayak gitu ya. Nah, terus silakan menggunakan tautan Google Drive atau file untuk file yang besar berukuran lebih dari 5 megabyte dan telah diberikan permission. Maksudnya di sini sudah dibuka aksesnya kayak gitu ya. Kalau ukuran filenya lebih dari 5 megabyte itu disarankan untuk menggunakan Google Drive kayak gitu ya. Menggunakan link Google Drive seperti yang tadi yang sudah kita contohkan kayak gitu ya. Jangan lupa untuk akses linknya itu dibuka kayak gitu. Setelah semuanya terupload, maka itu jangan lupa selalu klik simpan. Cara pengecekannya itu sama seperti tadi. Jika sudah disimpan, bisa di review, open new tab, kayak gitu dah, dan download. Sama halnya untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Terus yang keempat, yaitu kegiatan yang menghasilkan inovasi. Kita lihat, ini juga wajib. Apa keterangannya? Nah, komponen menghasilkan inovasi baru adalah upaya mahasiswa untuk menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya ini dilengkapi dengan bukti pernyataan keaslian karya yang ditandatangani mahasiswa di atas materai 10.000 ya. Nah, komponen ini meliputi hal-hal berikut. Nah, di sini Bapak Ibu silakan mendeskripsikan kayak gitu ya hasil inovasi yang sudah Bapak Ibu peroleh, misalnya ada modul ajar, buku ajar, terus misalkan video kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu silakan mendeskripsikan karya inovasi apa saja kayak gitu ya yang sudah Ibu hasilkan selama 3 tahun terakhir. Nah, ini harus dikuatkan dengan bukti pernyataan. Nah, bukti pernyataan itu ditulis oleh Bapak Ibu, terus disahkan oleh kepala sekolah dengan materai 10.000. Terus berikutnya setelah itu, setelah Bapak Ibu buat surat pernyataannya, misalnya isinya tadi ada video kayak gitu ya, karya inovasinya silakan ditulis di sini, ditambahkan misalnya videonya apa kayak gitu. Dalam 3 tahun, misalkan terakhir itu telah hasilkan misalnya 10 gitu ya, 10 karya inovasi misalnya apa saja bla 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 kayak gitu ya, dibuktikan dengan surat pernyataan keaslian karya Bapak Ibu. Oke, setelah itu disimpan, maka Bapak Ibu bisa tambah di sini 10 karya inovasi tadi itu apa saja kayak gitu. Silakan Bapak Ibu kirim bukti dokumennya lewat sini. Diisi semua-semuanya kayak gitu ya, kegiatannya apa, nama produknya itu terus diberi keterangan, dideskripsikan, terus jenisnya kayak gitu ya, apa saja kayak gitu di sini. Misalkan buku teks kayak gitu ya. Misalnya LKPD lagi nih. Buat buku misalkan buku panduan apa kayak gitu ya. Nih, contoh-contoh karya inovasi yang mungkin nanti Bapak Ibu hasilkan dalam beberapa tahun terakhir ini, misalkan alat peraga, kayak gitu ya, buku panduan pelaksanaan praktikum, kayak gitu, atau lain-lainnya. Oke, silakan diinput semua datanya. Setelah diinput, klik simpan. Kalau 10 Bapak Ibu tulis di deskripsinya, berarti buktinya juga harus ada 10, kayak gitu. Nah, berikutnya ini ada kegiatan prestasi hasil kompetensi yang pernah dicapai. Oke.
Nah, kita lihat deskripsinya seperti apa. Nah, komponen prestasi ini meliputi pemerolehan kejuaraan oleh mahasiswa setelah mengikuti kompetisi kompetensi, misalnya sebagai guru berprestasi, atau kompetensi lain di bidang pendidikan atau bidang lainnya yang berhubungan dengan bidang keahlian guru tersebut. Kegiatan ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Oke, sama halnya, misalnya dalam 3 tahun terakhir itu Bapak Ibu sudah mencapai prestasi apa saja. Misalnya pernah juara 1, misalkan lomba karya tulis misalnya, atau terus apa lagi tuh? Lomba juara 1 membuat bahan ajar kayak gitu ya. Salah satu contoh dari prestasi-prestasi yang mungkin dihasilkan oleh Bapak Ibu guru kayak gitu. Setelah kita deskripsikan di sini, silakan tambah buktinya di sini nanti. Upload sertifikatnya. Kalau ada 10 atau ada 8 selama 3 tahun terakhir, silakan diupload di sini. Nah, berikutnya yaitu kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Nah, pengabdian itu adalah komponen pengabdian yang meliputi bukti-bukti kegiatan dalam rangka mahasiswa mengabdi sebagai warga sekolah. Misalnya kegiatan akreditasi. Nah, di sini bisa dibuktikan dengan SK tim penulis borang kayak gitu ya. Misalnya sebagai anggota, ketua atau apa begitu ya kegiatan di sekolah. Misalnya sebagai ketua panitia pelaksanaan lomba 17 Agustus kayak gitu ya. Ini dibuktikan dengan SK kayak gitu. Dan juga di masyarakat misalnya menjadi tim panitia kegiatan HUT Kota Curug misalnya kayak gitu ya. Atau menjadi eh, juri kayak gitu ya, ada lomba apa ya? Lomba 17 Agustus kayak gitu ya. Ini dibuktikan dengan SK atau sertifikat kayak gitu ya. Sama halnya setiap kegiatan yang kita lakukan kita harus deskripsikan terlebih dahulu kayak gitu ya. Selama 3 tahun terakhir ini itu kegiatan apa saja yang kita lakukan kayak gitu ya. Nah, terus di sini tempat kita mengupload dokumennya tadi, baik itu sertifikat ataupun SK. Oke, selesai. Jangan lupa setiap kali setelah mengupload itu silakan Bapak Ibu harus memastikan dokumennya sudah terupload atau belum. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengupload semuanya ini, maka nanti kolom penilaiannya juga nggak akan muncul di eh, Bapak Ibu guru dosen pengujinya. Sehingga Bapak Ibu itu tidak akan memperoleh nilai. Seperti halnya tadi, untuk nilai itu sudah ada skornya di sistem, kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu dosen itu bisa memberikan nilai maksimal dan juga bisa mengurangi nilai Bapak Ibu jika tidak sesuai dengan eh, tidak sesuai dengan indikator yang ada kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon perhatikan untuk kolom-kolom nilaiannya. Nanti Bapak Ibu itu bisa download tadi di UKM PPG Kemendikbud.go.id tentang juknis dari pelaksanaan UKIN itu sendiri. Nah, di sana itu nanti ada di panduan itu ada kriteria penilaiannya, indikator penilaiannya dan juga ada contoh fakta integritas. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa cukup bagaimana teknis dari pelaksanaan UKIN nanti, kayak gitu ya. Cara menguploadnya gimana, cara Bapak Ibu mengecek tugas Bapak Ibu gimana. Eh, baik Bapak Ibu, saya cukupkan sampai di sini. Semoga Bapak Ibu itu dapat melaksanakan kegiatan UKIN-nya dengan baik. Silakan Bapak Ibu siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kegiatan UKIN, kayak gitu ya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ini yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ingin saya tanyakan ini, Bu.
waktu pengambilan video UKIN nanti Bu, saya tadi terlambat ya, mungkin karena mati lampu tadi Bu. Apakah udah Bu sampaikan? Saya tidak tahu juga Bu ya. Waktu kita ngambil video UKIN itu Bu, apakah pakaiannya harus putih hitam atau bebas Bu? Itu yang pertama Bu ya. Yang kedua Bu, waktu ngambil video UKIN itu apakah boleh kameranya jalan atau satu arah saja? Nah, terus yang dua Bu ya, yang satu terakhir Bu ya, terakhir. Yang ketiga itu Bu, mengupload video UKIN itu apakah dari Drive saja bisa Pak Bu atau harus YouTube gitu? Link YouTube atau Drive aja itu? Oke, Terima kasih yang ya Bu Bapak ya. Ibu tadi kita, iya sama-sama. Oke, tadi kita itu baru masuk di portofolio ya, kayak gitu Oh ya, gitu. baru masuk ke video UKIN. Oh gitu. Oke, Maaf ya. heeh. Untuk kegiatan di portofolio, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oh portofolio tadi Bu ya. Oke ya Bu ya. Iya, masih di Saya tadi portofolio. itu saya tadi itu terlambat masuk Bu, baru-baru gabung Bu. Nah, saya Iya, kira tadi udah nyampaikan itu. oke, nggak apa-apa. Saya, Bu. Saya, Iya, Bu. silakan. Siapa nih? Kan diurutkan aja, Bu. Ya, Pak Sasminto. Oke, baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Alhamdulillah kedengaran, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Mengenai komponen portofolio yang tadi, Bu, ya. Ada yang namanya karya ilmiah tadi, Bu. Yang ada best practice atau praktik baik. Nah, itu kan Bu yang sudah saya lakukan itu Bu, praktik baik saya itu ada di YouTube Bu. Apakah itu boleh untuk kita upload Bu di komponen apa namanya? Komponen portofolio wajib tadi Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua eh untuk yang bagian PTK tadi Bu ya. Ini mungkin agak menyimpang mungkin karena tadi belum dijelaskan juga. Untuk PTK, apakah itu kita seminarkan sama guru di sekolah atau tidak? Jika iya, apakah itu dalam bentuk video ataupun foto? Dan selanjutnya yang ketiga, dokumen apakah yang bisa kita untuk upload di tahap refleksi, Bu? Dari refleksi diri tadi, Bu. Apakah itu RPP ataupun yang lainnya dalam bentuk foto atau dokumen berkas? Dan yang berikutnya, yang keempat, Bu ya, misal Bu ya, kita menjadi apa ya, boleh istilahnya dikatakan sebagai pembicara lah Bu ya, atau narasumber, karena berbagai kegiatan juga saya pernah nih Bu ya, bukan sering Bu, menjadi pembicara. Apakah itu bisa kita masukkan juga dalam informasi baru tadi Bu? Karena di sebagai narasumber itu kan Bu tidak ada jamnya Bu. Apakah boleh sertifikat-sertifikat ataupun pelatihan-pelatihan yang kita ikuti yang tidak memiliki jam jam pembelajarannya maksudnya. Begitu sementara Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik Bapak. Saya akan share kembali kayak gitu ya, seperti tadi barang di saya share ulang kan jadinya ya. Kalau untuk yang tadi pencarian, untuk yang ini dulu ya, kegiatan publikasi kayak gitu ya. Nah, tadi terkait PTK yang sudah dipublikasi atau karya ilmiah yang sudah dipublikasi, itu bisa digunakan di sini. Tapi buktinya itu berarti ada proceeding kayak gitu ya. Kalau kita sudah dipublikasi kayak gitu ya, sudah tadi sudah diseminarkan kayak gitu ya. Nah, kalau sudah diseminarkan, itu berarti sudah dimuat dalam proceeding kayak gitu ya. Baik diseminarkan di sekolah kayak gitu ataupun eh, di kegiatan seminar lainnya. Nah, jika sudah diseminarkan itu biasanya dimuat dalam proceeding kayak gitu. Bukan hanya artikel PTK Bapak Ibu, tapi itu dalam bentuk proceeding kayak gitu ya. Kalau proceeding itu adalah kumpulan dari karya Bapak Ibu yang sudah diseminarkan itu dibukukan menjadi satu dalam bentuk proceeding kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menguploadnya di dokumen portofolio. Oke. Terus berikutnya menjadi pemateri kayak gitu ya. Nah, Ya, Bu. kalau menjadi pemateri itu masuk di kegiatan pengabdian kayak gitu ya. Itu dibuktikan dengan SK atau sertifikat kayak gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan dalam pengabdian kayak gitu sini.
ya kan, menjadi pemateri atau apa, menjadi tim kepanitiaan kegiatan masyarakat kayak gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam pengabdian. Terus apalagi tadi Bapak video kayak gitu ya, Ya, Bu. Karena Pak inovasi Sas. kemarin Bu dalam dalam apa ya best practice Ibu ya. Praktik baik Hmm. kemarin yang sudah saya lakukan dan juga itu juga saya ikuti dalam perlombaan kemarin Bu. Kegiatan Hmm. tersebut alhamdulillah membuahkan hasil dan apakah itu juga termasuk dalam dikategorikan best practice yang sesuai dengan yang di komponen portofolio itu. Dimasukkan di menghasilkan inovasi kayak gitu Pak ya, ada inovasi yang Bapak hasilkan kayak gitu ya, video kayak gitu ya, video best practice kayak gitu ya. Nah, itu bisa Bapak upload di kegiatan menghasilkan inovasi baru kayak gitu ya. Nah, apabila eh, videonya tadi kayak gitu ya, itu Pak buat berdasarkan dari kegiatan refleksi diri, Bapak juga bisa masukkan di kegiatan refleksi diri kayak gitu. Misalkan karya inovasi ini dihasilkan berdasarkan refleksi diri. Misalkan ada latar belakangnya dari kegiatan refleksi diri yang Bapak Ibu lakukan. Oh Misalkan dalam berarti kegiatan pembelajaran, awal ya, berarti kita awali gimana? dari kegiatan dulu Bu ya. Kita awal dari refleksi dulu Bu ya. Kemudian dari Ya kegiatan kalau refleksi itu memang iya, tapi tadi Bapak menghasilkan inovasi baru ini itu berdasarkan refleksi atau enggak kayak gitu. kalau kemarin tuh Bu, enggak Nah, bukan tambah. Jadi Bu, tapi memang betul kemarin itu kan ada sebuah kegiatan apa namanya Hari hmm, Guru Nasional kemarin itu Bu, Hari Guru Nasional dan kebetulan ada hmm, membuat sebuah perlombaan dengan best hmm, practice itu kemarin itu Bu. hmm. Jadi itu berarti dia langsung masuk ke inovasi atau apa itu? Karena inovasi kemarin kan Bisa ke inovasi, 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 masuk ke inovasi ya. Nah, refleksi diri ini misalnya pengembangan diri yaitu misalkan memperbaiki modul belajar kayak gitu ya, memperbaiki pelaksanaan kegiatan pembelajaran kayak gitu. Itu merupakan bagian dari refleksi diri kayak gitu. Ini kan ada oh, jenis-jenisnya, misalkan refleksi pengembangan diri, termasuk misalnya Pak Ibu itu memperbaiki modul ajarnya, misalnya yang sebelumnya kurang efektif, terus diperbaiki lagi, ya kan? Karena misalkan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang kemarin itu, misalkan para peserta didik masih banyak belum memahami dari materi yang Bapak Ibu ajarkan, gitu. Sehingga setelah Bapak Ibu melakukan refleksi diri, ternyata Bapak Ibu itu perlu memperbaiki misalkan perencanaan kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan kayak gitu. Berarti mulai dari perbaikan RP kayak gitu ya, pelaksanaan pembelajaran kayak gitu. Itu yang termasuk dalam refleksi diri. Nih, ada kan oke, oke. disentuhkan di sini? Baik Bu, satu lagi terkait yang apa namanya proceeding tadi Bu ya. Ini eh, Proceeding itu tadi ya kumpulan dari misalkan PTK Bapak Ibu tuh sudah diseminarkan tadi, ya kan? Kalau belum diseminarkan itu belum bisa dimasukkan di kegiatan penelitian atau publikasi kayak gitu, Pak. Kalau baru selesai Bapak buat PTK-nya, misalkan baru sampai bab 1 sampai bab 5, tapi belum diseminarkan kayak gitu kan. Itu nggak bisa diterima di sini kayak gitu ya, untuk UKIN. Makanya kami sarankan kalau memang belum ada yang diseminarkan, itu silakan Bapak Ibu itu buat artikel jurnal kayak gitu ya untuk memenuhi tugas dari kegiatan penelitian dan publikasi kayak gitu. Karena di sini setelah kita melakukan penelitian juga harus dipublikasikan. Nah, untuk publikasinya bisa dalam bentuk artikel jurnal atau bentuk proceeding kayak gitu. Gimana Pak? oke baik Bu. Tadi saya terpental Bu. Bisa diulangi Bu yang untuk yang proceeding tadi Bu. Oke, yang proceeding ini merupakan karya kayak gitu ya, hasil penelitian Bapak Ibu, misalnya berupa PTK kayak gitu ya, yang sudah diseminarkan kayak gitu ya. Yang sudah Terkait diseminarkan maksudnya PTK yang sudah kita buat ini Bu ya, atau beda lagi nih Bu? Terkait PTK yang kita buat di karya ini atau memang PTK yang beda lagi dari PTK-PTK yang apa beda dari PTK yang kita buat waktu PBG ini? di Lokakarya beda Pak. Di Lokakarya kan belum diseminarkan tuh, iya kan? Beda. Ya, Belum. mungkin kalau yang PTK yang sekarang itu belum diseminarkan. Di sini maksudnya
Karena di sini kan kegiatan penelitian dan publikasi kayak gitu ya. Kita sudah menulis PTK, terus dipublikasikan. Nah, bentuk publikasinya bisa dalam bentuk dibuat jurnal kayak gitu ya, diterbitkan di jurnal atau diseminarkan melalui suatu forum ilmiah kayak gitu ya. Sudah diseminarkan, maka bentuk hasilnya itu dimuat dalam sebuah proceeding kayak gitu. Bentuk publikasinya dalam bentuk proceeding kayak gitu, nah Pak. Jadi kalau belum dalam bentuk proceeding, masih dalam bentuk PTK utuh kayak gitu, jadi nggak bisa dimuatkan di dalam tugas kegiatan penelitian dan publikasi. Karena di sini diminta itu adalah penelitian dan publikasi, bukan hanya penelitian saja kayak gitu, tapi harus terpublish kayak gitu. Bu, sama Bu Jenny. Kalau sudah Jadi, dipublikasi jurnalnya nggak usah ini seminarkan lagi, Bu, atau gimana itu, Bu? Kalau jurnal ya nggak diseminarkan, bukan sudah dipublish kayak gitu ya, sudah Berarti, dipublikasikan kayak gitu ya melalui jurnal kayak gitu. Ma Bu, berarti kalau jurnal nanti Bu ada yang Jenny, kami untuk di-upload, Bu. masalah inovasi itu Upload. memang harus bersertifikat. Apakah berbentuk SK bisa nggak? Oke, maaf, satu-satu dulu. Siapa nih? Untuk masalah inovasi Pak Repo, itu silakan Pak Repo. Pak Repo dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam dosen warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, saya memiliki sedikit permasalahan nih Bu. Untuk terkait yang publikasi artikel atau jurnal ilmiah. Publikasi artikel ilmiah saya masih dalam proses Bu. Jika nanti sudah tenggat waktunya habis untuk pendaftaran UKM dan artikel saya belum terbit, bagaimana tindak lanjutnya Bu? Jika nanti misalnya waktu pendaftaran UKM PPG sudah lewat masa pendaftaran, Bu. Nah, sedangkan artikel saya belum terbit. Nah, bagaimana tindak lanjut atau solusinya, Bu? Oh, tindak lanjut atau solusinya itu Iya. harus terbit, Pak. Sebelum Bapak waktu mengupload dokumen UKIN, semuanya harus terbit. Nah, saya submit artikelnya itu Bu di situs Guau, Bu. Gimana? Saya Oh, submitnya di situs Guau, Bu. mm, Ya, mohon kayak gitu ya. ya Bu, ditindak lanjut ya, Bu ya. Iya, iya, oke. Ya, Bu. Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, untuk kalau sudah publish itu nanti kita usahakan kayak gitu ya untuk konfirmasi kepada pihak pengelola jurnal kayak gitu ya agar secepatnya jurnal Bapak Ibu itu dipublish kayak gitu. Bu, Oke, ya Bu, oke, sudah Pak ya. Siapa lagi nih? Ibu Bu, Yeyen, silakan Bu Yeyen. Saya Bu Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan masalah publis tadi Bu, karya publik yang sudah dipubliskan itu jurnal. Kami mempubliskan artikel di jurnal. Itu yang diupload link publisnya atau file jurnal yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua masalah refleksi Bu. Itu refleksi yang kita upload apakah setiap satu semester kita harus melakukan refleksi, apakah dalam 3 tahun terakhir itu seandainya kita melakukan satu refleksi, apa 2 refleksi saja, atau bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Bu Yeyen, untuk jurnal artikelnya itu tadi Bapak untuk mengupload dokumennya kan kita bisa pilih dalam bentuk file atau Google Drive. Kalau kalau Bu Yeyen milih file, berarti Bu Yeyen harus ngupload file PDF dari artikel jurnalnya. Oke. Nah, kalau Ibu Yeyen milih bentuk filenya misalkan link kayak gitu ya, Bapak Ibu bisa upload link artikelnya atau link Google Drive-nya. Oke. Nah, terus untuk yang refleksi diri itu selama 3 tahun terakhir. Misalnya Ibu Yeyen itu cuma melakukan refleksinya selama 3 tahun terakhir itu 2 kali. Ya. Nah, silakan Ibu upload bukti dari refleksi yang Ibu lakukan selama 2 kali itu. Yang 2 kali itu. Oke, selama 3 tahun kayak gitu ya. 3 tahun terakhir. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Makasih, Bu. Yang lain masih ada? Silakan raise hand, angkat Bu, tangan yang mau Bu. bertanya.
Bu, Angkat tangan dulu. Siapa nih? Pak Heru. Bu. Ya, Ya, Bu. silakan Pak Heru. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nih, Bu, banyak yang dari tanya. Tadi Bu tidak menyimak nih, Bu, sambil ngajar. Nah, Tadi di sekolah nah tadi kegiatan itulah. dulu, Bu. Itulah Bapak sambil ngajar. Anu tuh. Nah, itulah, Bu. Jadi ini, Maju Bu. ngulang lagi saya nih kayak itu. Ngulang lagi, jelasin. Ya udah Bu, ya udah Nah, maju-maju. Setelah ini mau kegiatan pembelajaran lagi. Tadi baru sampai ke portofolio. maklum, Iya kan? maklum lah, Bu. Ini, Bu, mengenai kalau mendengar sedengar sepintas tadi mengenai masalah video game. Belum sampai video kin tadi, Pak. Video kinnya Belum belum sampai. nyampe kan, Bu? Baru nyampe portofolio kan? Tadi kau dengar dari Pak Mirson, telah dengar tadi, Bu. Oh, kalau Pak 12 Mirzon 20 tadi itu menit. sudah sampai selesai, Pak Mirzon. Sekarang ini untuk teknisnya aja lagi. Teknis untuk Oh, mengupload berarti tugasnya di UKM PPG. tidak nyimak nih anakku dah, Bu, ya. Nah, jauh nian Bapak tinggal. Nah, ayolah. Langsung aja bertanya, Pak. Lanjut Bu, lanjut aja Bu. Silakan. Ingat Pak waktu. Dodi ya. Pak Dodi. Pak Dodi. Bu, Waalaikumsalam. izin bertanya Bu, sebentar. Ini Ya, silakan. sebelum masuk ke proses penguploadan ini Bu ya, mungkin banyak kawan-kawan yang belum memahami Bu, teknis login ke laman UKM PPG untuk UPIN itu Bu. Kemarin karena Ibu Jenny sudah share link untuk daftar, kebetulan kami ini belum daftar Iya. juga Bu. Apakah harus Waduh. mendaftar dulu atau gimana itu Bu? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Harus gimana ini? Maaf Bapak Ibu. Semua yang pertama ada ini di rencana pelaksanaan pembelajaran. Perhatikan di sini, unggah berkas berukuran besar lebih baik menggunakan Google Drive dengan permisi akses bebas dan tautan disimpan ke laman ini. Oke, karena di sini Bapak Ibu itu harus mengupload RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu gunakan dalam kegiatan video pembelajaran UPIN-nya kayak gitu ya. Jadi di sini disarankan untuk menggunakan Google Drive karena sudah dipastikan bahwa ukuran berkasnya itu besar kayak gitu ya. Nah, di sini yang pertama Bapak Ibu harus mengisi identitas sekolah Bapak Ibu. Ada nama sekolah, NPSN, terus Ibu itu praktik kelas berapa, materi semester berapa, materinya apa, tanggalnya tanggal berapa, terus baru di sini kita klik buat lihat berkas. Oke, saya preview kayak gitu. Ya kan? Udah nggak bersih. Karena saya sudah mengupload kayak gitu ya berkasnya di sini. Jadi bisa kita lihat kayak gitu berkasnya. Sebentar. Nah, oke. Ini contoh misalnya tadi sudah mengupload RPP-nya ya. Tapi ini contohnya sertifikat kemarin yang saya upload. Nanti di sini ada tempat upload ya Bapak Ibu di sini. Ya, upload berkas dari RPP atau modul ajarnya. Terus berikutnya kita ke sebelahnya lagi di sini ada video pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu itu diminta untuk mengupload video UPIN yang sudah Bapak Ibu rekam dan edit. Yang panjang videonya itu maksimal waktunya 15 sampai 20 menit. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mirjan sebelumnya, itu dari 15 sampai 20 menit itu sudah mengcover semua kegiatan pembelajaran. Mulai dari pembukaan, kayak gitu ya, kegiatan inti sampai ke penutup. Oke, sebelumnya Bapak Ibu harus mengisi dulu identitasnya sama seperti tadi, identitas yang ada pada RPP atau modul ajarnya. Terus di sini Bapak Ibu silahkan upload nanti di sini link YouTube-nya, kayak gitu. Setelah diupload, Bapak Ibu bisa lihat kayak gitu ya, link YouTube-nya sudah terupload atau belum. Oke. Nah, untuk link YouTube, link Drive, kayak gitu, mungkin Bapak Ibu bisa saling share ke teman-temannya untuk memastikan link Drive atau YouTube-nya itu bisa diakses, kayak gitu. Sehingga nanti akan mempermudah Bapak Ibu dosen penguji untuk menilai dari video yang sudah Bapak Ibu upload.
Oke, baik. Untuk Bapak Ibu, saya rasa untuk kita cuma melaksanakan itu aja untuk kegiatan UKIN di PPG, khususnya PPG PAI kayak gitu ya. Yang pertama ada portofolio dan kegiatan pembelajaran kayak gitu ya. Halo Bu Jani, bertanya Bu. Oke, ya. Boleh Bu bertanya Bu? Untuk video saya rasa cukup kayak gitu ya untuk kegiatan pembelajaran. Berarti Bapak Ibu harus menyiapkan satu modul ajar dan tag videonya kayak gitu ya. Tag videonya Bapak Ibu sudah boleh mulai dari sekarang, tapi tanggalnya harus sesuai dengan tanggal yang ada di jadwal. Oke? Oke, baik Bu. Ya, silakan Bu. Ibu. Ibu Ya, Bidansi. jadi untuk tag videonya nanti pakaian kita pakaian apa Bu? Apakah pakai merah putih, pakai hitam putih atau pakai batik Bu? Oke, kalau untuk pakaiannya di sini kami bebaskan kayak gitu ya. Tapi tadi ingat yang sudah disampaikan oleh Pak Mirzon kayak gitu kan ada tampilan Bapak Ibu itu mempesona, iya kan? Mempesona. Apa maknanya mempesona kayak gitu? Ya memang ketika melihat kita itu orang menjadi terpesona kayak gitu ya. Baik itu mulai dari segi pakaiannya dilihat ya matching atau enggak kayak gitu ya. Misalnya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran senyum atau enggak, gitu. Misalnya semut aja kayak gitu kan. Jadi nanti sesuainya ya. Oh ya, berarti tidak ada ketentuan dari LPTK untuk pakai baju apa gitu Bu ya? Oh enggak, di sini kami bebaskan Bapak Ibu untuk menggunakan baju boleh batik, boleh pakai jas misalnya kayak gitu ya. Yang penting Bapak Ibu itu bisa membuat penampilan Bapak Ibu itu menjadi mempesona kayak gitu ya, sehingga peserta didik itu juga menjadi tertarik kayak gitu ya, termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya baik, terima kasih Bu. Ibu, ada lagi? Pak Heru, silakan Pak Heru. Pak Heru terlebih dahulu Pak ya. Ya Bu, mengenai tadi masalah Tangannya nggak video usah kayak UKIN gini Bu Pak, ya. kayaknya pusing banget Bapak nih. Maklum Bu, siswa ribut nih Bu. Iya. Pak Peneng. Ini Bu. Gimana Pak? Oke, semangat Bu. Mengenai masalah video UKIN Bu. Itu Bu, video UKIN itu apakah harus yang terbaru atau yang bisa diambil dari PPL gitu kan? No. Soalnya No, Bu, tidak ya. wah, Tidak, saya pastikan untuk video UKIN itu tidak bisa diambil dari video sebelumnya. Modul ajarnya juga tidak diambil dari modul ajar sebelumnya, kayak gitu ya, buat modul ajar yang baru. Sudah Bu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Mirzon sebelumnya, kayak gitu. Jadi kalau suara saya. seandainya modul ajar terbaru Bu, misal contoh Bu, saya mengambil tentang materi tentang misalnya teladan Asmaul Husna ya Bu ya. Apakah video UKIN ini nanti saya akan bisa bolehkah saya mengganti materi yang baru lagi, misal tentang iman kepada Rasul? Boleh, yang penting baru, tidak sama seperti video sebelumnya. Oh, Oke. ya, apa itu modelnya itu bebas Bu ya. Ada yang kan ada di sana ada apa PBL, PJBL. Ada PBL, PJBL, Nah. KPACK kayak gitu ya, bebas. Bebas. Terus Iya. tadi saya mendengar Ibu sepintas kita harus sebelum memulai pembuatan video itu kita memegang kartu itu kan Bu. Iya, benar. Nanti untuk contohnya itu Bu Desri sudah share di grup untuk contoh video UKIN. Oke? Nanti Bapak Durasinya Ibu bisa lihat contoh yang sudah di-share Ibu Desri di grup. Untuk durasi itu 15 sampai 20 menit upload ke YouTube. Nanti link YouTube-nya akan di-share di UKIN. Oke? Oh, izin bertanya Lagi, bentar, Bu. Bu. Begini. Belum selesai, Bu. Gantian ya. Oke, Pak Heru silakan. Satu lagi Pak Heru ya. Coba kita perhatikan, mungkin bisa mewakili Ya, pertanyaan Bapak Ibu kayak gitu ya. Kita Oke, simak dulu Pak Ibu. Heru. Ibu bilang tadi videonya harus yang terbaru, modul harus yang terbaru. Kalau seandainya
Kami masih mengambil materi yang kemarin tentang teladan Asmaul Husna, tetapi videonya yang terbaru. Bolehkah, Bu? Tidak, kan diminta tadi modul ajarnya baru, ya kan? Oke, Jadi sintaknya sesuaikan harus dengan yang materi terbaru yang juga. sekarang. Oke, singkatnya materinya silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan materi yang sekarang, kayak gitu ya. Oh, Terus sesuaikan tag dengan materi videonya, yang sekarang, Bu. iya. Jadi kan Jadi, baru kayak gitu ya. Untuk pendekatannya itu bebas, mau PBL, PJBL kayak gitu bisa disesuaikan. Jadi di sini diminta modul ajarnya yang terbaru dan take videonya sesuai dengan Juknis kayak gitu. Nanti Bapak Ibu akan kami share Juknis dari UKIN. Oke. Contoh videonya juga sudah di-share sama Ibu Desri di grup. terus Oke. mengenai masalah pakaian tadi, Bu, bebas, Bu ya? Pakaiannya bebas. Pastikan Bapak Ibu Oh, itu sudah menampilkan penampilan yang terbaik kayak gitu ya. pakai baju Mempesona. koko tidak apa-apa, Bu ya? Boleh. Udah, Boleh, Pak. Bu ya? Tanya saja. Oke, silakan lanjutkan yang lain. Ibu Jenny saya, Ya, Bu. Bu ya. Ibu baju, Pak. Raise hand, Jenny. raise hand. Oke, Ibu Jenny. Siti, silakan Ibu Ruwetannya Siti. oh ya. Terima kasih Bu Jenny. Saya mau tanya ini Bu ya. Kembali ke Kabar Gunung Kapriyadi. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan dulu temennya yang mau bertanya kayak gitu ya. Siapa tahu pertanyaannya itu mewakili pertanyaan yang akan Bapak Ibu tanyakan sehingga kita tidak berulang kali untuk menjelaskan. Sehingga waktu kita akan menjadi lebih efektif kayak gitu. Oke? Silakan Ibu Siti. Ya, terima kasih Bu Jenny. Ini Bu yang mau saya tanyakan kembali ke portofolio tadi Bu ya. Portofolio tadi kan kata Ibu yang sudah di apa namanya tuh yang PTK itu sudah diseminarkan Bu ya, yang sudah dipublish. Tapi mohon maaf Ibu ya, saya lihat dari instrumen UKIN yang dari link yang dikirim di grup kemarin, di sini bisa Bu kalau misalnya laporan hasil penelitiannya misalnya digunakan. Itu gimana Bu? Apakah masih boleh kami misalnya menggunakan PTK yang belum kami seminarkan nanti? Terima kasih Yang belum Bu. diseminarkan? Ya. Kalau Di belum sini diseminarkan berarti belum terpublikasi. Ya, Iya. lihat dari ini Bu, yang apa namanya rubrik portofolio yang instrumen UKIN itu nah Bu. Ya, itu mintanya yang sudah diseminarkan melalui forum ilmiah. Nah, itu nanti bentuknya akan menjadi sebuah, apa tadi namanya? Kok saya lupa ya? Yang proceeding tadi ya Bu? Iya, jadi proceeding kayak gitu. Kalau yang belum diseminarkan nanti nilainya kecil. Tadi kan Ya, nilainya ada. Iya ya kan? nilainya. Nah, nilainya itu makanya kami minta Bapak Ibu itu harus punya artikel atau proceeding sehingga nilainya maksimal. Jadi kita nggak was-was lagi kayak gitu ya untuk nilainya. Nanti pas emang misalnya Ibu masukkan PTK yang belum diseminarkan, nilainya kecil, terus yang lain nggak mendukung, otomatis itu nanti akan Mempengaruhi. nilai otomatis, ya kan? Karena UKIN ini adalah syarat Bapak Ibu untuk lulus itu adalah UKIN dan UP. Setelah lulus dari kegiatan modul pembelajaran dan lokakarya, itu Bapak Ibu harus lulus UKIN dan UP. Jadi kan kita sudah tahu tuh poin-poinnya, nilainya berapa, yang tertinggi yang berapa. Jadi saya harapkan semuanya harus mengusahakan untuk maksimal kayak gitu. Karena LPTK itu bisa membantu Bapak Ibu sampai ke UKIN kayak gitu ya. Kalau untuk UP itu nggak bisa lagi dipantau oleh LPTK. Oke? Ibu Jenny. Ya. Ibu Jenny. Ya, makasih Bu. Oke. Ibu Jenny. Apa ini? Ibu siapa nih? Silakan Ibu Yuli. Ini Bu, tadi kan sudah dikatakan kalau tidak boleh lagi mengambil video dari PPL, PJBL maupun PPL yang sudah itu Bu ya. Terus ganti materinya. Nah, yang saya ingin tanyakan, materinya itu boleh mengambil dari semester 1 atau hanya semester 2 saja? Gitu Bu. Terima kasih. Oke, kami harapkan Bapak Ibu itu disesuaikan kayak gitu Bu ya dengan yang sekarang kayak gitu kan karena kemarin Bapak Ibu itu otomatis sudah membuat modul ajar dan praktek materi-materi sebelumnya kayak gitu karena kan kita yang baru. Oke? Jadi bisa disesuaikan dengan materi yang sekarang kayak gitu. Jadi semester 2 ya gitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Jenny. Izin Bu.
Ya, Ibu Mita, silakan Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Tadi tentang yang harus diupload kan, yang seperti penelitian. Kalau seandainya penelitiannya tahun 2019, bisa dipakai nggak, Bu? Apa harus dari 23 sampai sekarang? Nah, Bapak Ibu, itu sudah dijelaskan sejak awal. Itu 3 tahun terakhir. Oke? Oke, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Atau cukup? saya Bu, Rizal Bu. Ya, silakan Pak Rizal. Terkait video UKIN Bu, untuk kamera, posisi kamera harus satu fokus dari mana Bu? Minimalnya apa samping apa depan? Apa gimana Bu? Oh, untuk posisi kameranya, ya harus mengcover semuanya, Pak. Iya, Bapak harus kelihatan, siswanya harus kelihatan, kayak gitu. Jadi Bapak boleh kan disetting nanti tuh diedit videonya. Ya kan bisa ambil dari samping, bisa ambil dari depan biar kelihatan siswanya, kayak gitu ya. Bisa ambil dari belakang biar Berarti kelihatan Bapak kalau menjelaskannya. kalau jalan kameranya boleh, Bu. Jalan kameranya, Bu. Apa? Kamera itu dijalankan. Kalau siswa bertanya, kita ke depan, dekatkan kamera siswa. Boleh, Bu? Nggak? Boleh. Nanti Bapak Ibu bisa mencontohkan video UKIN yang paling bagus kayak gitu. Akan di-share kayak gitu ya. Oke, Sudah oke, di-share, Bu. Deng. Sudah di-share sama Bu Destri. Oke, bagaimana video Ibu itu bagus. Silakan Bapak Ibu edit kayak gitu ya biar bagus. Gimana menurut penglihatan Bapak Ibu itu bagus? Nah, silakan diedit kayak gitu ya. Sebagus mungkin. Ya Bu. Saya Bu. Apalagi Bapak penjuru? Bapak penjuru silakan. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma penegasan aja Bu. Saya enggak kejelasannya masalah video UKIN Bu. Waktunya itu 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Iya, Bapak. Nah, itu hasil editan dah, Bu. Iya, Itu hasil editannya kan, Bu. bener. Berarti yang diupload itu cuma hasil editan, nggak ada yang ini ya, Bu ya. Yang mentahnya, Bu ya. Iya, Bapak. Nah, Hasil iya, Bu. editan yang sudah Itu ya. bagus, silakan upload ke YouTube Nah, iya, Bu. Itu saja, Bu. sebagai Makasih, Bu. tugas UKIN-nya. Oke. Makasih, Bu. Bu. Ya, sama-sama. Ya. Apalagi Bu Diance. Bu, jadi kan video UKIN yang kita edit tadi kan 25 maksimalnya kan 15 sampai 20 menit. Nah, jadi kalau misalnya itu di 20 menit itu ditambah dengan tag video yang kita video kartu UKIN tadi. Perkenalan tadi, iya. Iya, perkenalan tadi. Dan kita kan biasanya tuh ada membuat kayak kreasi-kreasi video awal dan video akhir kayak gitu kan, Bu. 20 menit dengan itu atau isinya aja yang 20 menit itu, Bu? 20 menit dengan itu, Ibu. Isinya. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama. Muka pamit, muka Predi. Oke, siapa? Izin Kak bertanya, PY. Bu. Kak PY, silakan. Bu Reni. Ya, Bu. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo. Ya, Bu. Bu, izin bertanya. Siapa nih? Reni, Bu. Reni, silakan Ren. Izin bertanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Reni cuma tanya, ini Bu, apa? Kan PPL kemarin kelas 4, boleh nggak pas UKIN-nya misalnya kelas 3? Ininya, materinya, Pak. Materinya, Bu. Kelas 3. Kenapa Ibu pindah ke kelas rendah lagi? Bukan, Bu. Misalnya kelas 3 apa kelas 5? Boleh nggak, Bu, tukar misalnya? Boleh. Boleh ya, Bu, ya? Boleh. Kasih, Bu, ya. Itu saja ya, Bu, ya. Ya. Ibu Jenny.
Ya, Tanya lagi. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, yang saya mau tanyakan, pakaian anak-anak untuk pengambilan video itu bebas Bu? Apakah harus merah putih ataukah sesuaikan dengan hari atau gimana itu Bu? Nah, Ya, pertama, disesuaikan dengan hari Ibu praktek. Oke, nah, lanjutkan. yang kedua, video UKIN itu tidak boleh lebih dari 20 menit Bu ya. Misalnya kan ditambah dengan latar belakang sekolah kita, jadinya lebih dari 20 menit, apa 21 ataupun 22 gitu Bu. Ketentuannya 15 sampai 20 menit Ibu. Jadi pas di 20 menit itulah. Iya, nanti pengujinya kelamaan nontonnya. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jen, tanya dikit. Iya. Ini Siapa nih? masalah inovasi itu di Kak Beb ya? inovasi portofolio itu apakah harus ada sertifikat, nggak boleh SK? Kemudian apakah ada perbaikan untuk selanjutnya kalau ada kesalahan? Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau untuk UKIN itu tidak bisa diperbaiki karena itu ada waktunya. Misalkan sekarang sesuai dengan jadwal ya, semuanya sesuai dengan jadwal. Itu semuanya nggak bisa diperbaiki. Karena setelah Bapak Ibu itu mengupload, maka aksesnya itu akan ditutup untuk mahasiswa. Bu, Bu, Siapa ini yang Bu? Oke, makasih Bu. Oke, jadi ingat Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu itu tidak bisa memperbaiki dokumen yang diupload. Jadi sebelum mengupload semuanya harus dipastikan terlebih dahulu sudah terupload atau belum, benar atau enggak. Itu tadi caranya sudah saya kasih tahu, bisa di review terlebih dahulu, di download atau open new tab kayak gitu. Oke? Ya. Bu. Siapa nih? Coba raise hand dulu. Siapa ya? Enggak kelihatan nih. Bu Jenny, itu tadi belum dijawab. Untuk di inovasi itu haruskah berbentuk sertifikat? Apakah nggak boleh pakai SK? Gimana untuk inovasi? Apa tadi Kak Priyadi? Untuk yang inovasi tadi, tambahannya untuk misalnya ada sertifikat penilaian selama 3 tahun itu kan. Apakah dia jadi panitia dalam kegiatan penilaian perlombaan? Apakah itu harus ada sertifikatnya? Apakah boleh diupload melalui SK enggak? Itu termasuk dalam pengabdian. Nah, untuk pengabdian tadi itu boleh SK ataupun sertifikat. Boleh. Boleh SK untuk di pengabdian ya. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu. Masih ada? Kalau punya sertifikat itu apa Bu? Masuk kemana dia tuh Bu? Sertifikat mendampingi siswa mengikuti perlombaan ke provinsi itu masuk kemana itu Bu? Masuk ke inovasi atau masuk ke prestasi? Mendampingi siswa ke Bengkulu kayak gitu ya. Pengabdian itu Pengabdian karena itu sama tadi misalkan mengelola dana BOS kayak itu tadi kan itu masih masuk dalam pengabdian kayak gitu. Itu nanti uploadnya sertifikatnya aja atau pakai surat tugasnya juga dengan beserta piagam anak kayak gitu. Oh, sertifikat Ibu. Sertifikatnya aja. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke. Bu. Rizal. Ya, silakan. Pak Rizal. Refleksi tadi Bu. Apakah harus diisi 3 tahun misalnya? Iya, refleksi yang Bapak lakukan selama 3 tahun ini. Tadi kan sudah dijelaskan, misalnya selama 3 tahun Bapak melakukan refleksinya, misalkan apakah setiap semester atau 1 tahun sekali kayak gitu, atau selama 3 tahun itu cuma 2 kali, kayak gitu, tergantung